Pen, ke rumah gua. Sekarang ini ngomong sepupunya. Nyokap gua kerasukan nyokap lu tuh. Nah, mateng gak gua lagi main bisi-basi kan? Tok 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 tok. Diambil pakai tangan gini ini dibakar terbang, Pak. Apanya? Ayamnya? Bukan dong. Kan udah Apa jadi sih? persembahan. Oh ya, Nih, gua kan kira dibakar nggak nih. tahu. Bakar terus dukunnya terbang. Dukunnya petasan loh. Dukunnya jangwe apa gimana? Telurnya nggak diapa-apain, Pak. Telurnya mana? Kasih ke saya. Jadi gue yang bawain telurnya tuh. Gue cuma gini doang, diambil, gesek, dipecahin lendir darah, Pak. Wah, gue langsung di depan mata gue. Ini apaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes, selamat pagi, siang, sore teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat selalu, murah rezeki, lancar urusannya. Bagaimana Bung, midlaner kita Bung? Nampaknya ini menjadi sia-sia ini Bung. Nampaknya triple kill Bung. Kenapa tuh? Nih bentar dulu nih, lu kasih tahu dong kalau ada sound horor begini, gue merinding beneran, Ini Cok. backsound aja Di bang. backsound. Bang Pen. Bang Pen. Ih, sumpah gue merinding banget. Apaan Iya sih? lagi bener nih. Oh iya. Lu lihat tuh. Ini Beneran baru guys. backsound bang, baru backsound. Oh, backsound ya? Backsound aja tipis. Tipis aja. Bang Ben. Halo guys. Ini teman Kliwon yang main sosmed era-era 2015-16an, Wah. main game di era itu. Waktu itu tuh belum common, orang Indonesia tuh belum common sama yang namanya sportcaster gitu ya. Iya. Makanya tadi kita teriak-teriak kayak gini, sekarang kan pada pakai gini nih, Bang. Iya lagi. Dan Mirip. Bang Pen tuh salah satu sportcaster dari e-sport yang awal-awal naik tuh. Bahkan sebelum panen eranya ibaratnya. Betul. Ya, Iya amin, kan? amin. Iya kan. Nih gamers senior pasti kenal. Iya. Kenapa sih, Bang? Nah, enggak. Merinding deh. Gue kayak diliatin. Dia beneran Sumpah. merinding deh. Belakang gue. Lu bilang ada komedi-komedinya. Lah Ini iya horor. Ini komedi. Kan komedi. Komedi ya? Kelabang jatuh komedi nggak? Oh, komedi sih. Iya kan, tiba-tiba Benar. cerak, orang atapnya nggak ada apa-apa, Betul. tiba-tiba ada kelabang jatuh, komedi kan? Lah, benar, kok ada benar. kelabang? Hihi, gimana mungkin gitu? Tuh. Lu takut ya. Kalau di sini beda ini. Kuduk ini Pak, berdiri Pak. Tuhan. Kuduk. Keren ini. Aduh. Bang Pen. Di luar konten-kontennya Bang Pen, di luar gamingnya Bang Pen, di luar kata-kata hari ininya Bang Pen gitu ya. Oke deh, kata-kata hari ini. Enggak ada kata-kata hari ini, Bang. Enggak ada. Aduh. Beneran merinding dia guys. Iya. Aman. Saya mencoba aja lah dulu. Ternyata Bang Pen juga punya cerita yang beririsan dengan dunia supranatural. Nah, fun fact-nya, teman Kliwon yang dulu dengerin gua sama Danu siaran, Memedi dan lain-lain di Pasar Malam FM itu, kita tuh juga pernah wawancarai Bang Pen waktu dulu itu. banget itu, Pak. Dulu Iya. banget 2002 ya. Enggak dong. 2018 waktu itu kita punya program di hari Jumat dan itu ngundang content creator. Iya. Salah satunya Bang Pen waktu itu. Di Indika ya dulu ya. Di Iya, Indika. di Indika. Kelas. Kita ngomongin gaming. Nah, Gaming. malam hari ini ngomonginnya agak beda nih. Kita nggak mau ngomongin gaming aja nih. Enggak. Ada yang horor loh gaming enggak ya? Oke, Gaming horor mungkin kita bisa nih sama Bang Pen nanti. kita coba ya. Iya kan? Iya. Bikin segmennya PMK Ini. gaming horor. Gila, kan enak tuh bolak-balik Sunter ke sini kan. Iya, Enak kan, banget deket lah. kan. Sekali tol doang. Merah tapi. Oke, Bang Pen, sehat Ya. pasti ya. Sehat, Bang Amin. lama kita juga ketemu di salah satu podcast juga. Dari situ kita coba kulik-kulik ya Bang Pan. Terbalik. Bang Pen. Inggrisnya coba. Bang Pen. Bang, oh iya. Coba. Tapi Inggrisnya jadi apa? Benar. Bang Pen. Nah, Bang Pen. Aneh banget ya. Gak enak Bang. Pak, Bang Pen itu. Pen. Pendi nama gue Pendi. Oh, Iya. Pendi. Ah, gitu tuh dulu kan Bang Pen begini. Lah, Abang Nona. Oh iya Bang None. Assalamualaikum. Oh, gini ya benar. Iya. Ngablak begitu, Pak. Bang, gimana Bang? Coba ceritain ke teman Kliwon. Kita manggil teman-teman teman Kliwon namanya. Teman Bang. Kliwon. Ya.
Mungkin dari yang tipis-tipis dulu atau kayak gimana cerita Bang Pen? Kan gue tau kan podcast ini horor ya. Terus gue juga nanya teman gue, lo nonton nggak? Pada nonton ternyata. Ya Serius? bener. Serius, sumpah tadi gue ketemu temannya bini gue, dia nonton. Alhamdulillah. Kenapa yang nggak nonton dibawa aja. temen bini lo kemari? Takut juga masalahnya. Oh. Ya tapi kalau misalnya ngomongin horor tuh mungkin versi gue karena gue ada keturunan Chinese ya. Oh. Ada keturunan Chinese. Jadi mungkin gue akan ceritain yang masa-masa lalu yang gue rasain juga, tapi versi horor yang inilah tradisional gue lah. Oh, dan Wah, ini keren itu. Nah, dan ini bukan di Jakarta ya? nah dulu tuh gue di Palembang pak. Palembang di sebuah kampung tuh namanya Mato Merah. Mato merah. Mato tuh mata. Itu Emang- isinya orang kelilipan semua. Kan lebih banyak begadang. Iya kan matanya merah semua. Kenapa tuh? Kalau kelilipan mah nama kampungnya Kucek mulu. Kampung Kucek mulu. Jadi namanya Mato Merah. Jadi itu memang banyak banget mistis. Karena dulu tuh gue tinggal tuh jalannya tuh kayu, bawahnya air rawa. Oh, itu satu kampung banget. begitu. Kampung banget pak dulu di situ. Di Bokap gua Palembang kerja ya? Di situ Palembang. Oke. Jadi tuh cerita horornya tuh mungkin dari yang pertama tuh kalau di Chinese ya kita ngomongin Cina gitu. Kalau misalnya ada yang meninggal H+1 sampai H+3 tuh suka ditabur tepung. Tepung. Tepung di sekitaran tempat favorit yang meninggal itu. Itu katanya kalau ada telapak atau tangan di atas tepung itu berarti yang meninggal itu tuh punya kenangan manis. Coba sebentar, sorry izin ya Bang ya. Tempat Iya. favorit tuh misalnya apa? Misalnya tempat itu orang misalnya suka ngerokok di teras. Teras. Atau misalnya dia suka di kamar tidurnya dia, Oke. tempat baca buku. Nah, itu ditaburin aja. Itu kalau ditaburin, kalau di situ ada telapak kaki atau telapak tangan, berarti dia kayak ada meninggalkan sesuatu. Nah, kita harus cari tahu supaya itu bisa disembayangin supaya dia naik ke atas tuh Tenang. lepas, tenang. Oke. Tradisi ini namanya apa? Tebar tapung. Nggak ada tradisi sih, tapi ini gue pas kecil karena yang gue ceritain ini adalah bokap gue. Oh. Jadi pas bokap gue meninggal, keluarga gue entah dari siapa, tante gue segala macam naburin di teras tuh tepung. Tepung tuh banyak banget pak, nggak cuman tipis, nggak, emang banyak. Oh, Banyak. oh, bukan cuma sekedar yang Enggak. penting ada gitu, enggak. Emang banyak banget, kayak dia beli satu banyak dah, gede banget, ditaburin sampai penuh semua. Udah, ini jangan ada yang lewatin ya, katanya. Ya udah. Oke. Iya. Gue pas kecil mah apaan ini segala macam. Pagi-paginya ada telapak pak, tapi telapaknya nggak kayak gini, kayak orang lagi jinjit. Telapak kaki tuh, telapak kaki kan. Gue pas masih kecil gue bilang, ini telapak kaki bapak gue apa siapa gitu Iya. kan. Pas gue liatin, gue nanya, ini telapak siapa? Ini papa kamu punya, kata tante gue. Ya gue kecil kaget dong. Terus kenapa? Ini papa kamu nih katanya kayaknya ada ninggalin sesuatu, kita harus sembayangin atau apa supaya bisa pergi. Jadi tuh ya gue juga kaget pak. Masalahnya tuh telapaknya itu di tengah pak. Kalau nyerempet samping mungkin entah kucing atau mbak gue lagi nyapu nggak sengaja. Masalahnya ini di satu area ya kayak 5x5 meter gitu ya. Itu agak ada di tengah, agak ke atas dikit gitu loh. Itu kan nggak make sense. Harusnya ada jejak lain gitu ya. Betul. Nah, itu kayak ada telapak jinjit gitu. Iya. Yang gue ceritain ini bapak gua gitu loh. Dan gua kayak Oh. kok bisa begitu. Ya udah pas gua tahu begitu, akhirnya ya disembayangin atau segala macem lah. Ya udah akhirnya diberesin. Pas diberesin, tapi memang ada ini ya, kayak intrik-intrik tuh, momen-momen barang jatuh tiba-tiba Di rumah nih. di rumah di Palembang tuh. Di Palembang. Jadi tiba-tiba barang jatuh, korek api bapak gue hilang. Yang biasa ditaruhnya tuh di tempat mejanya aja. Lo tau kan zip rokok itu hilang. Padahal gue liatnya di situ tuh pasti ada di situ. Warna besi perak, gue inget banget, lambangnya naga. Hilang. Jadi kayak gue mikir nih, bapak gue udah meninggal masih aja mau ngerokok dalam hati gue. Kayak zipnya hilang gitu loh. Ini kagak Nggak ada ada yang jokes ngambil apa, tuh tapi ya, beneran gue merinding pak pas kecil gitu. Iya. Ya itu tuh momen kayak itu tradisi. Gue nggak tahu ya, ini disclaimer ya, mungkin di keluarga gue. Tapi yang gue tahu memang banyak yang ngelakuin itu. Ditabur, tuh ada telapak. Nah, kan tadi lu bilang
ini harus disembayangin supaya bisa naik ke atas gitulah ya. Ibarat kata masih nyangkut nih, ada urusan yang masih nyangkut gitu ya. Tradisinya ngapain bang? Nah biasanya kalau misalnya ada yang nyangkut gitu tuh, kalau di daerah-daerah gitu ya, mungkin di tradisional kayak gue keturunan Chinese gitu tuh, ada orang yang bisa ngerasuk. Oh iya. Kerasukan gitu loh. Dan memang dibayar. Mediator. Buat jadi mediator. Iya, jadi tuh, nah pas mediator itu gue nggak ikut karena mungkin terlalu keras kali ya. Takutnya gue masih kecil. Tapi gue dengar kabar kayak mediator itu tuh ngomong gini. Jadi dia katanya ngerasukin bokap. Dia bilang katanya ya kayak bokap gue ada nggak senang sama satu orang, masih utang, harus bayar. Dan gue kan pas masih kecil ya, kayak dengernya samar-samar gitu ya. Gue bilang siapa? Gue masih kelas 6 SD. Ya maksudnya udah mulai jalan lah otak gue ya. Maksudnya kan nggak cimit-cimit banget gitu. Iya, kecil-kecil amat. Masih jadi, tapi itu jadi core memory gue, Pak. Jadi core memory gue sampai sekarang gitu. Gue nanya kenapa? Intinya ada orang yang ngutang sama bapak lo nggak seneng. Akhirnya dicari, bener Pak. Oh bener, ada. Beneran ada yang ngutang itu. Dan yang udah selesai, gue nggak tahu sampai mana ceritanya. Intinya gue nggak tahu ya dibayar apa nggak utangnya, tapi kayak dikasih tahu lah kalau bapak gue tuh nggak bisa tenang kalau lo nggak ini. Akhirnya kayaknya orang itu disuruh nyekar, datang minta maaf gitu. Ke makam ya. Iya, jadi kayak udah selesai itu, udah habis itu disembayangin, udah selesai. Itu tuh dulu kayak wah itu kayak core memory gue banget tuh. Iya. Tabur tepung itu di hari keberapa? Izin ya bang? Iya. Di hari keberapa almarhum meninggal gitu? Jadi katanya sih H+1 sampai H+3. Misalnya bokap meninggal malam gitu, lusanya masih boleh. Katanya sih kalau suka ada kupu-kupu datang itu katanya menandakan datang kayak gitu-gitu. Itu ya gue kecil horor banget lah buat gue. Ya benar. Apalagi kan bokap sendiri gitu. Itu ngeri banget. Dan konyolnya zaman itu kan, sorry ya ini gue harus ngomong, zaman togel tuh masih luar biasa tuh. Iya benar. Iya. Bapak gue meninggal umur 51. 51 atau 53 lah ya, gue lupa. Pada masang togel di hari dia meninggal. Bapak gue kan meninggalnya kan jam 11.45 malam. Malam ya. Jadi mereka besoknya pasang tuh. 51 atau 52. Jadi itu bapak gue dulu punya pabrik, karyawannya pada masang tuh. Anjir. Pada karyawan ya? Iya karyawan. Ya gitu-gitulah. Jadi emang itu jadi tradisi di kampung tuh. Ada yang meninggal pasang aja umur, kalau nggak tahun lahir gitu-gitu. Atau jam. Iya jam. Nanyanya aneh-aneh. Papa meninggal jam berapa? Gitu-gitu. Kita kan nggak tahu ya, dulu mah dikasih tahu aja jam 11.45 segala macem. 51 tuh Pak. Besoknya Pak togel keluarnya 51 Pak. Itu pada teriak semua, ketawa-ketawa. Gue di situ kesel. Ya iyalah. Maksudnya bapak gue meninggal kenapa jadi ditogelin anjing? Bagi lah. Ya bagi lah. Ya maksud gue itu ya kan minimal lo nyumbang gitu 20% gitu masukin. Ya maksud gue itu. Tapi itu beneran Pak. 51 keluarnya buntut. Kan royaltinya punya gue nih. Iya, kudunya. Lu bayar royalti. Gak cuma musik sama suara ya. Ada. Enak aja lu, bapak gue udah nggak ada. Masa kita yang nggak dapet apa-apa ya. Minta Ahmad Dhani itu mengurusin royalti. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Oh beda ya. Kan Mas Ahmad Dhani kan ngurusin royalti lagu tuh. Ya, maksud gue gitu tuh. Maksud gue ya itu tuh. Dan beneran kena lagi 51. Ya togel itu ya. Tapi keluarga apa namanya, tradisi tabur tepung tadi itu dilakukan sama keluarga-keluarga lain nggak sih? Oh ya, keluarga gue iya. Tapi kalau gue ini tetangga kanan kiri nggak tahu ya. Tetangga kanan kiri gue kebetulan bukan keturunan Chinese. Tapi yang gue tahu emang beberapa banyak ngelakuin itu, terutama di daerah-daerah ya yang kental banget sama Chinese itu banyak. Betul. Yang kayak gitu. Terus kalau misalnya ngomongin bokap gue lagi tuh, jadi itu dulu tuh pas bokap gue sakit tuh kanker darah Pak. Jadi ke dukun Chinese, dukun Cina lah kita ngomongnya ya. Jadi pas itu tuh dia ngomong, jadi itu dulu tuh gue deket banget sama bokap, kemana-mana gue diajak. Nah ada suatu ketika dia bilang nih, pas sebelum Hamin 2 tahun bokap gue meninggal, ngajak gue pergi, disuruh bawa telur ayam sendiri. Datang ke dukun Cina itu. Datang, Pak sakit yang mana? Dia tunjuk tuh, bapak gue bilang sakit di sini. Oh ya udah, ditusuk jarum kecil, telurnya nggak diapa-apain Pak, telurnya mana? Kasih ke saya. Jadi gue yang bawain telurnya tuh, gue cuma gini doang, diambil, gesek, dipecahin, lendir darah Pak. Wah, gue langsung di depan mata gue ini apaan ini?
ini lendir darah, dan gue lihat, dan ya gue nggak berani gini-gini, tapi gue kayak melihat itu, dan itu telur ayam dari kulkas yang gue ambil gitu loh. Bukan Bukan dari si untuk- dukunnya Bukan gitu telur ya. yang beda. masalahnya di depan gue yang bawa juga, gue yang kasih, dia ambil nggak lama prosesnya, ini ambil mangkok putih yang masih ada ayamnya tuh, tok, plek, lendir darah. Ini Pak udah diambil ya Pak ya, katanya ini darah kotor ini. Terus katanya ini kayaknya bapak ini ada diguna-guna juga, bokap. Dulu emang banyak yang karena bokap gue lumayan tinggi lah dulu jabatannya, mungkin banyak yang nggak suka. Banyak yang kayak gitu-gitu. Oke. Punya Nah, pabrik ya. punya Sorry. pabrik. Punya Nah, pabrik. Dukun ini menangkal si guna-gunanya atau menyembuhkan si sakitnya nih, si dukun Nah, ini nih. Seingat gue dulu itu tuh tidak menyangkal guna-gunanya, tapi Oh. di situ bapak gue berobat lah, karena dia bukan dukun yang untuk yang gue nggak tahu ya zaman itu, tapi dia emang untuk mengurangi lah, mengurangi. Tapi memang gue pas kecil itu denger emang desas-desus bapak gue sering diguna-guna, karena memang banyak banget dulu yang kayak gitu-gitu, banyak Pak. Terus ada lagi, lo tau kan yang di vampir ada kertas kuning, Iya, benar. dijidat. Dijidat Biar tuh. berhenti. biar berhenti itu. Nah kalau ini disclaimer ya, yang di bapak gue itu tuh gue pernah lihat ke dukun Cina, bener-bener suasana itu horor lah Pak, horor banget. Gue inget banget itu di Palembang, itu di Dempo tempatnya ya, gue inget Dempo. banget Dempo. Itu tuh ada sebuah kayak, gue nggak ngerti itu ngomongnya dukun Cina atau apa, gue nggak ngerti ya. Tapi pas dateng itu dia ngebakar yang kertas kuning itu Pak. Tapi gue inget kalau biasa tuh kalau di beberapa tempat ibadah itu pakai tinta merah Oh iya Iya, iya. Tulisannya pakai tinta merah biasanya. itu. Tapi yang ini dia pakai darah ayam. Oh, Beneran kayak ya gak ditunjukin ayamnya, tapi udah ada ayam itu udah jadi persembahan gitu loh. Dan memang bukan tinta, itu udah fix banget tuh, orang kental banget kok. Diambil pakai tangan gini ini dibakar terbang Pak. Apanya? Ayamnya? Bukan dong. Kertas. Kan udah Apa jadi sih? persembahan. Oh ya, Nih, gua kan kira dibakar nggak nih. tahu. Bakar terus dukunnya terbang. Dukunnya petasan loh. Dukunnya jangwe apa gimana? Dukunnya yang terbang. Dukunnya Pas dukunnya terbang, kata Bang Pen, salah. ngapal Kertas dong. gitu. Iya, kertasnya. Kita Gimmick mulu anjing, gimmick mulu. Gimmick mulu lo, gimmick mulu anjing. Gue udah Iya, capek. iya. Bapak gua udah mau mati, Sorry, gimmick mulu. Sorry dah. Gitu, sorry. Dukunnya gitu. Maaf. Maaf. Slapstick. Momentum. Kata dukunnya gitu. Maaf. Momentum. Iya. Aduh, gimmick mulu. Bapak gua udah mau mati. Gue bilang udah. Akhirnya beneran Pak, pas ditulis gitu. Kayak gitu lah. Gak sampai yang ke sono, tapi pst, gitu. Tapi lo udah make sure nih kertas biasa ya? Oh, gue nggak make sure. Oh. Gue cuman melihat aja di situ. Gue kan masih kecil lah. Gue cuman melihat-lihat gitu. Gue nggak Iya, mungkin kan ngecek ini kayak gue bohong banget gitu ya. Gue cuman melihat dia bakar. Dia tuh ambil kertas kuning, dilaci, di mangkok hitam, gini. Bakarnya juga pakai lilin yang merah. Ya, tapi kalaupun itu, ini gue dari tadi coba mikirin ya, si kertas itu kan udah dilumurin sebuah cairan yang kental ya, pasti kan juga berat ya. Iya. Ya kan, kalau kertas gitu nggak mungkin yang mablang begitu dia. Iya. Heeh. Ya itu kayak gue, menurut gue itu nggak make sense. Tapi mau gimana pun di situ ada gua gitu, dan jadi core memory gua. Iya. Karena memang di zaman itu bapak gue memang ya mungkin udah desperate juga kali ya. Jadi memang pergi ke tempat yang kayak gitu. Jadi pas gue lihat, wah ini gila banget, bisa terus ya didoain segala macem ya. Mungkin pas di situ tuh untuk menangkal ya. Ya, oke. Menangkal. Si terbang ini artinya apa, Bang? Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Oh. Tapi yang gue lihat ya bisa gue Kayak gitu. ceritain. Bisa Iya, terbang prosesnya kayak Pak. gitu. Bisa terbang kayak gitu. Gue tuh selalu tertarik banget deh sama kasanah budaya dan supranatural, khususnya dari saudara-saudara keturunan Chinese gitu ya. Iya. Karena mereka kalau yang benar-benar masih menjaga Culture-nya kearifan lah. culture-nya tuh sampai sekarang deket Pak. Masih, Itu kan masih. kepercayaan ya. Maksudnya kayak mohon izin gitu, kayak teman gua yang kental banget budaya Chinese-nya. Itu kan abu poponya gitu kan masih ada di depan pintu rumah dengan iya. sesembahan dan lain-lain Iya, kayak iya. gitu-gitu. Dan dan menurut gua mereka masih melestarikan itu dengan ya mungkin setiap minggu atau setiap hari ya. Iya. Kalau kita kan anak-anak muda kayak Ya udah lah ya ya. udah ke gereja jarang, sholat juga jarang gitu. Kalau mereka tuh masih
begitu, bentar ya gue doa dulu sama keluarga gitu. Atau yang sesimpel yang paling gampang kita temui adalah tiap kita ke rumah makan atau toko bangunan atau tempat jualan gitu ya kan Ya. ada Ya kucing kucing manggil. ya kan masih kan. Dan banyak Gitu. banget versinya kalau Chinese kayak di, dan gue baru tahu nih ternyata Palembang juga ada ya. Gue kira tuh kayak yang di Singkawang atau di Ya, Pontianak yang kayak gitu-gitu iya. kan juga masih banyak tuh ya yang sampai Ya kan macam-macam kita lihat sampai yang tusuk, Iya, sampai iya, yang ya gue nggak tahu ngomongnya kerasukan atau apalah gitu ya. Banyak, tapi di Palembang daerah terutama yang keturunan Chinese kental banget pak, dan memang banyak banget kayak bisa dibilang kayak dukun Chinese inilah Iya, ya iya. versi itunya. Bokap, Aneh-aneh. bokap lu soalnya udah bolak-balik rumah sakit sebelumnya ya. Udah kanker Akhirnya- darah, dan katanya memang kanker darahnya itu kiriman. Oh. Kiriman juga. Jadi gue ya pas masih kecil itu ya gue cuma bisa berdoa aja lah, mau nggak mau kan. Tapi memang menangkal itu tuh banyak banget, dan gak cuma 1-2 dukun yang ngomong. Bapak ini bokap lu beberapa kemana-mana. kali. udah, makanya gue ceritain kan kayak kemana-mana kan, kayak sampai ke telur lah, sampai yang ke kertas kuning itu namanya pu. Puh. Ya, Oh. ini harusnya yang nonton tahu. Mm-mm. Namanya pu. Itu namanya kertas kuning lah, itu kayak segala macam. Oh, berarti beda dukun ya yang tadi ya. Yang telur sama yang beda aliran tuh pak. Oh, beda aliran Beda juga. aliran. Yang ini mungkin, aduh, kayak mungkin punk rock. Nah lah gila, gue serius bener lagi mikirnya tadi. Enggak, ini beneran beda. Gue nggak tahu. Tapi memang beda aliran. Dari Biasanya. menyembahnya aja udah beda. Ada yang Iya, nyembahnya yang Dewa apa literally gitu? dewa, ada yang literally yang kayak, lu tau kayak ini nggak sih, jenderal yang bawa tongkat, tahu. Oh, gitu, iya. yang mukanya serem. Cheng Ho. Iya, apa tuh kayak temannya si Lubu, siapa Lubu. Lubu tuh, nah Iya, kayak gitu-gitu mukanya. Ada aneh-aneh, gue nggak ngerti saat itu ya itu dewa apa gitu kan, gue takut salah juga gitu. Tapi yang gue lihat ya begitu, dan kental banget di Palembang itu tuh aneh-aneh pak, Bayang lagi gue ada patung gede gitu. gede banget di belakangnya. Terus dia juga bukan atraksi, kayak taruh darah dulu di sini, kerasukan dan segala macam juga, ya macam-macam. Sekarang masih ada nih berarti nih si kuil atau si Oh, itu gue nggak pernah kesana lagi, tapi Oh. masih ada di Palembang, kental banget pak. Gue bisa berani ngomong gitu, masih kental banget, masih ada aja. Iya, iya, iya. Nah kayak setelah momen bapak gue meninggal itu tuh gue ingat banget. Jadi kerabat gue, tante gue itu tuh bisa kerasukan. Tante. Tante bisa kerasukan. Jadi kayak gue lagi main PS pak, jam 11 gitu ya. Tiba-tiba telepon bunyi, masih telepon yang kabel tuh. Mm-mm. Pen, ke rumah gua. Sekarang ini ngomong sepupunya, nyokap gua kerasukan nyokap lu tuh. Mateng nggak, gua lagi main bisi basi kan. Tok 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 tok. Wah, dikit-dikit amat nih anjing gua bilang. Tapi mak gua dateng, matiin cetek, naik sepeda pak, dekat kompleknya. Oke. Dateng. Plek. Gila. Itu horor banget sih, gua kayak percaya nggak percaya nih. Gua Oke. posisinya kayak gini nih. Nyokap gua nih duduk lesehan kayak gini, dateng. Gue nggak berani ngomong mah dulu kan, karena di situ gue masih skeptis. Iya. Gue liatin, dia kasih signnya begini pak, garuk kiri. Itu nyokap gue banget. Oh ini gara-gara kuping kayak Iya. kebiasaan gitu ya. Ini umur berapa Bang Pen? Oh gue udah SMA ini. Oh, ini gue udah mulai nyokap, tahu. nyokap. Ah, Nyokap udah oke. meninggal nih. Jadi kayak ya setahun 2 tahun nyokap gue meninggal. Nyokap gue meninggal pas gue SMA kelas 2. Ya ini kayak udah SMA kelas 3, udah mau lulus lah. Oke. Dateng gini-gini pak, ih nyokap gue banget nih. Masih ada rasa kayak ini bener nggak ya? Mm-mm. Pas gue dateng, tau nggak doi minta apa? Apa? Minta dibeliin kue tiaw sapi. Makin lah gue. Itu Ini kue tiaw sapi ciri-ciri. favorit mak gue. Anjing. Akhirnya gue kayak tanpa gue berpikir kayak mah, mah, beliin kue tiaw sapi. Beliin kue tiaw sapi. Jadi kan dulu kan nggak ada GoFood ya. Nggak ada Pak. Belum ada tuh Belum dulu ada. tuh. Jadi mau nggak mau gue harus beli dulu. Kue Terus sapi bilang, "Nih, Medan. iya, pokoknya kayak gitu-gitu dah Iya, kue tiaw sapi." Gue bilang nih, "Ma nih kalau mau beli tungguin kelar nggak nih?" Nggak jawab. Gak jawab. Akhirnya pas gue mau pergi, dia kayak geleng-geleng gitu, geleng-geleng. Ya gue balik lagi, dia nanya kayak sekolah gimana. Ya gue cuma bilang, ya saat itu ya pak, lu mau skeptis, mau segala macam percaya nggak percaya, tapi kayak ada kemungkinan variabel yang cocok. Iya. Ya udah gitu, gue jadi kayak percaya nggak percaya, tapi ya udah belajar menghormati aja. Iya, iya. Baik mah,
baik, sekolah baik. Udah selesai. Tiba-tiba matanya merah, perangainya berubah, kayak nggak agak bungkuk, berdiri, udah ditinggalin gue. Itu tante lo kan? Jadi tante lo lagi. Jadi tante lo lagi. Tante gue lagi. Kue Teo-nya mana, Pen? Gitu, tetap. Tetap. itu tante yang lapar. Gue nggak nanya tuh dulu. Nah, Harusnya gue nanya. Yang lapar siapa? Kue Teo mana, Pen? Bener juga ya, harusnya gue tanya tuh. Tante kesurupan. Tanya tante masuk. Kok masih Kok ingat kue Teo sapi? Oh iya, bener juga tuh. Untung gue nggak nanya. Kok nggak ditampok gue? Ya udah. Tapi Pen? yang tiba-tiba lagi kan masuk. Tapi aneh-aneh Pak. Iya, iya. Tapi pas pulang dari situ lo tau kan yang di video-video orang naik sepeda dengan kekencangan maksimum. Heeh. Itu gua buset naik sepeda udah kayak ini Pak, udah kayak atlet gua, ngeri banget Pak. Itu jam 11 Pak. Kabur Buset deh balik gua. ke rumah. Sampai rantai putus tetap gua goes itu. Gak bisa dong. Emang lo lagi kardio. Enggak itu, tapi gue ingat banget gua momen-momen ngibrit dari rumahnya dia ke rumah gua tuh ngibrit banget gua. Itu tuh. Jadi Seru. aduh, ya kerasukan kan nggak cuman dia doang, kerasukan bokap, tiba-tiba Tante lo kerasukan. jadi mediator ya Ya, dia. jadi emang dia cukup terkenal sih di perumahan itu untuk mediator. Untuk mediasiin gitu. siapa-siapa yang ini ya udah meninggal Iya. gitu ya. Gue nggak tahu sih, mungkin di lo ada juga nggak yang kayak gitu. Oh banyak, Banyak. sering cerita-cerita kayak gitu dimediasiin. Gak usah sampai Palembang, di puncak juga ada gitu. Wah seru ya. Ya, itu tuh. Kalau yang kemasukan bokap pernah juga berarti. Masukan bokap pernah, tapi kayak cuma minta rokok. Minta Dia rokok. tuh kayak cuman mau minta tuh cuman untuk ngisengin gitu loh. Ya kita nggak bawa, kita mau ngambil, dia tiba-tiba yang lain. Tapi yang gue bingung tuh logat dari gaya tuh Gestur, bisa sama gitu loh. Dan iya. ya mungkin pas nyokap gue, mungkin karena tante gue nih adenya nyokap. Ya gue pikir secara logika mungkin dia tahu nih nyokap gue suka begini. Sukanya apa? Tapi yang bikin gue amazed gitu, tiba-tiba pihak dari bapak gue, omnya kayak kakaknya baru meninggal, kerasukannya di sini. Di sini tuh di mana? Jakarta. Iya di Jakarta. Padahal meninggalnya di Bangka. Bangka di Bangka lah, Pulau Bangka. Kerasukannya di sini. Yang notabene ii gue nih, gue panggil ii ya. Bener tante. Ii ini nggak terlalu deket. Karena ini kan keluarga bokap, ini kan keluarga nyokap nih. Oh. Saudara jauh. Jauh banget. Dan iya. kayak tiba-tiba, dan ini meninggalnya juga udah lama, kayak udah 6 bulan. Tiba-tiba masuknya di sini. Telepon lah, tapi untungnya nggak malam-malam banget, jam 7-an. Habis maghrib lah, jam 7-an. Telepon. Ya gue nggak tahu gue lagi ngapain, pokoknya gue kesono dah. Ya gue bilang ini, gue manggilnya Pak ya. Pak tuh om lah kalau Om. kita. Nih apa lo masuk? Hah? Apa? Siapa? Oh no, yang di Bangka. Hah? Yang di Bangka? Aku bilang, kenapa masuk di sini? Gue ngomong sama kakak gue kan. Gak tau Pen, udah lah Pen, kita ke situ aja lah Pen. Kalau nggak datang ntar dimarahin. Kalau kita datang, ya datang kayak dia ketawa, nangis. Tapi nangisnya beneran nangis Pak. Ketawa, nangis. Tapi nggak ngomong. Tapi gelogatnya sama, karena gue tahu. Oke. Sampai ileran gitu, kayak gini-gini loh. Karena dia memang agak gemuk, ininya lemak gitu di leher gitu, jadi ya begitu. Gue kayak makin kesini makin ke sono ini. Ya udah, akhirnya percaya nggak percaya jadinya ya udah. Ya itu tuh kayak, aduh itu pas gue kecil tuh core memory gue yang begitu-gitu dah. Iya, klinik semua ya kaitannya. Unik banget. Apalagi yang pas, yang menurut gue yang paling nggak jelas itu, bukan nggak jelas ya, sorry. Yang bikin gue miss juga itu yang telur sih. Iya. Bisa keluar lendir itu. Masalahnya itu gue yang bawa sih, dan gue pegang terus di kantong plastik. Dan dia keluarin dari itu kayak, aduh. Tadi tante lo pernah kemasukan orang terkenal gitu nggak? Elvis Presley gitu. Iya, nih Thomas Alva Edison masuk nih, nelfon Bang Pen. Jabrik. Tante jabrik nih. Pas dilihat dia berdiri benerin bohlam. Ini temuan saya. Ini model ini sampah semuanya. Lampu macam apa ini? Yang Bardi dong, bagus bisa ganti warna.
Aduh. Iya. Habis nelpon lu mulu kalau ada yang masuk kan. Ya tapi memang nggak cuman gue, kayak keluarga-keluarga yang lain juga ada telepon, ya ada aja. Karena kan gue satu komplek tuh ada 4 keluarga kan. Ada aja. Kadang-kadang tuh datangnya tuh pas Imlek, Pak. Wah, iya Imlek ya, Pas Imlek, benar. jadi tuh kadang tuh kita jadi kayak ada ketakutan gitu ya. Jadi kayak kalau lagi Imlek kumpul tiba-tiba kerasukan tuh kan kayak yang jadinya happy jadinya agak horor gitu. Dan ada momennya. Tapi yang dirasukin itu kayak dari keluarga lain lah. Ya pas itu kita cuma liatin aja. Ya gitu tuh. Kayak akan ditungguin gitu. Ayo Imlek, siapa nih yang akan Siapa masuk? yo yang masuk? Ayo. Itu momen banget sih tuh. Iya, Tapi katanya sekarang sih udah nggak terlalu. Generasi bawahnya maksudnya generasi lo? Nggak ada. Cuman dia doang yang bisa. Oh. Enggak Dan nurun gue ya. dengar tuh dia itu tuh bisa begitu gara-gara dia pas pernah kayak mati suri gitu. Kayak tidur nggak kebangun-bangun, pas bangun dia kayak punya gift itu. Iya. Habis mati suri ya. Ya kayak ya gitulah, pas sakit apa demam tinggi kayak nggak bisa bangun, pas bangun ada gift itu. Oke. Nah gitu tuh, kayak udah masalah yang dimasukin bokap nyokap gue kan, jadi kayak Iya benar. antara horor tapi juga sayang gitu. Iya. Pasti. Perasaannya campur aduk ya. Campur aduk lah, karena kalau misalnya ngomongin di Palembang juga aneh-aneh, Pak. Apa tuh? Kayak dulu ya gue punya temen meninggal kejepit kayu balok, Ya Allah. pohon-pohon kayu. Jadi maghrib gue berempat main di balok kayu. Jadi kan bapak gue punya pabrik kayu. Pohon itu kan dipotong sebelum dibersihin, gitu ditaruh ya. di sungai dulu, Ya. dijejerin. Iya. Dan kalau udah mau produksi ditarik kapal. Nah itu masih rame tuh. Gue maghrib lompat. Pas maghrib kan pulang, teman gue ini sendirian di situ. Dia kayak mau balik lagi, kayak mau ngambil kayu atau mau ngambil apalah. Dia bilang, ntar ya, gue sono dulu. Ayo, udah maghrib, cuk. Udah, akhirnya gue naik ke atas. Dia masih di situ. Malam-malam sekitar jam 7, setengah 8 nyokapnya teman gue yang meninggal ini datang. Si Asep mana? Namanya Asep kalau nggak salah ya. Tapi ya Asep atau siapa itu, karena gue masih kecil banget, kayak kelas 2 SD deh. Si Asep mana? Intinya gue bilang nggak tahu, udah pulang. Nggak pulang. Akhirnya sampai malam dicari, semua warga kumpul tuh sekitar jam 9, ngumpul semua nyenterin segala macam, nggak ketemu. Paginya ngambang tuh teman gue. Itu gue ingat banget, ngambang. Udah di situ gue beneran kayak dipukul sama mak gue itu. Kayak Dipukul malah. ya karena gue kan yang nemenin kan. Maksudnya memang sempat dilarang untuk naik itu karena licin kan, karena lumut. Dan udah ketemu ngambangnya tuh kakinya kejepit, kayaknya udah masuk kan kayu nih, masuk kejerumus ke dalam, dia nggak bisa ke atas, kejepit. Tapi kakinya robek, pahanya. Jadi kayak gue nggak ngerti lah gitu gimana konsepnya. Ya itu pas ya ini nih ada kejadian yang habis malam-malam kayak gitu kan. Jadi tuh kampung tuh heboh tuh, meninggal itu tuh heboh banget tuh di pabrik gua. Heboh karena kan kayak anak meninggal gitu, dan yang meninggal juga lumayan punya jabatan lah. Bapaknya gitu, ya orang orang tuanya. Jadi pas zaman itu tuh ya udah dengan segala macam tradisinya, segala macam. Kayak gua tuh pas kecil tuh kelas 2 SD tuh pas lagi main maghrib tuh lagi main bola gitu ya. Jadi gue tuh ada ketakutan pas lagi main bertiga. Itu tuh teman gue datang. Datang? Iya, yang si Asep ini kayak lagi kayak udah setahun 6 bulan setelah dia itu tuh kayak kita punya ketakutan aja gitu, dia datang gitu kan. Oke. Kayak ketakutan segala macam. Nah di suatu momen gue inget banget. Jadi itu dulu tuh walaupun di kampung gue tuh walaupun berbeda agama sangat inilah ngeblend lah ya. Toleransinya tinggi lah. Jadi ya. walaupun gue non muslim, jadi gue boleh bunyiin beduk tuh sama marbotnya, beduk-bedukan segala macem. Nah udah selesai gue pukul-pukul beduk segala macem, gue pulang tuh sama salah 2 temen gue itu yang berempat tadi tuh. Iya. Udah gue jalan berdua, terus dia bilang begini, Pen, main bola yuk. Enggak lah, udah malam. Udah main bola aja, kita oper-operan nunggu anak-anak. Karena ini non muslim juga, jadi nunggu pada selesai sholat lah. Kita nunggu. Ya udah akhirnya deket masjid tuh kita main bola kayak deket-deket masjid gitu. Karena pengen main PS bareng lah, main Sega bareng zaman itu.
Udah selesai kita lagi main bola, lagi oper-operan. Gue inget banget sih kayak teman gue pas bolanya itu kayak lagi ke sono, lagi Menjauh. kayak menjauh, dia ngambil bola, dia lari pak, nangis. Namanya si, aduh gue lupa lagi teman gue ini namanya siapa. Pokoknya dia lari nangis. Ada si Asep. Dengan kondisi gue masih kelas 3 SD, ya gue juga ikutan lari pak. Ya gue lari berduaan sama dia tuh. Ada si Asep, woi, ada si Asep, woi. Teriak-teriak. Itu yang lagi sholat bubar pak. Karena ngedengerin kayak Denger gitu semua. bocah-bocahnya. Iya. Ya, Imamnya juga cabut. nggak tahu, enggak, kayak masih lanjut. Terus ya saya cabut juga. Enggak, kecuali kejengkang. Iya. Ada orang. Ya gue inget tuh, jadi yang ya kayak teriak-teriak gitu, akhirnya pada cabut. Itu gue pulang merinding banget tuh. Apa Iya, yang dilihat sama temen lo? Ya saat itu ya gue nanya sih kayaknya besok-besok atau lusanya gitu ya, lu ngeliat si Asep apaan sih? Iya. Gue lupa lagi namanya ini siapa nih yang bocah nih. Lu anggaplah si A ya. A, lu lihat siapa kemarin? Lu jangan bohong bego. Sumpah Asep katanya. Asep apa? Dia ngambilin bola. Gak mungkin. Gak, bohong lu goblok. Kayak anak kecil masih kena bohong Iya, lu iya, goblok. Jadi, beneran itu bolanya minggir. Saya lihat mukanya si Asep. Bohong lu bego. Enggak, sumpah, sampai sumpah-sumpah pak. Ya gue kayak, ya udahlah. Terus dia ngomong kan, ini mau ngasih tau emaknya nggak? Kasih tahu si ibunya nggak? Iya, Ya iya. dengan bodohnya lah kita. Iya benar. Masih kecil begitu kan, nggak ada pemikiran. Yuk kasih tahu aja, malah Iya. nggak tahu. Yang ngomong lah itu, aduh, nama tantenya Tante Ayu. Tante Ayu punya warung gitu ya. Tante Ayu, ini si teman gue juga goblok sih. Ada si Asep kan goblok. Ngomongnya langsung lompat Iya, gue gitu kayak ya. kelas 3 SD gitu ya. Tapi gue liat tolol anjing. Harusnya Jadi nggak main gitu bobo. dong ceritanya. Maksud gue kayak, Bu tadi saya ngeliat kayak si Asep gitu Iya. kan enak ya. Iya. Dia kayak orang Sunda-Sunda gitu sih, mungkin nyasar ke Palembang gitu ya. Dan mati gue cuman, ya ekspresi maknya cuman ketawa. Asep apa katanya, nggak ada udah. Iya. Tadi ngeliat Bu pas main bola, ya berarti mau main bareng kali. Oh, untuk ibunya gitu Ya, ya. mungkin ibunya udah ngelepas juga. Ya dalam Iya. hati gue main bareng. Pas abis selesai gitu gue keplak. Goblok, ngomongnya jangan kayak gitu. Gimana orang ada si Asep? Tolol anjing gue bilang. Ya udahlah. Asep gitu. siapa nih yang dilihat Itu. nih? Ya gue nggak tahu lah. Ya, akhirnya, Asep siapa nih? tapi gue inget di bayangan, bukan bayangan ya, di otak gue masih ada pak mukanya. Iya. Di otak gue masih ada. Dan ya begitulah. Kental ya tradisinya ya Tante di Ayu. Palembang, di Mato Merah dan di Dempo tadi ceritanya dari Bang Pen. Ih. Tante Ayu, ada si Asep. Goblok. Kata Tante Ayu ya gitu ya. Tante Ayu yang gitu. Iya. Goblok. Aneh lu. Emang goblok sih teman gue Dinda. Ngomong-ngomongin ada buaya nih, anjir ini juga tolol lagi. Apaan? Tolol sih. Jadi tuh di Mato Merah itu tuh pak rawa pak. Tadi Iya. lu udah bilang. Teman gue dimakan buaya pas lagi berenang di sungai. Ini pas gue lagi lihat buaya nih, sumpah. Temen lu ada yang kejepit, Ya pak, aneh-aneh pak. ada yang Aneh-aneh. dimakan Karena buaya. lo tuh kan kayak di, ya itu kampung banget. Gue jalan tuh kayu yang disanggah. Ada nggak lo coba cari deh pak, Mato Merah Palembang pak. Itu kecamatan atau apalah gitu. Sekarang mungkin udah agak kota. Oh Ya iya itu. ada. Ada ya? Ada. Coba lihat deh. Kecamatan Kalidoni, Betul. Kota Palembang, Sumatera Selatan. Betul pak, ini pak Mato Merah pak. Mungkin sekarang udah tuh rumah-rumahnya. Ini mah udah. Ini jalannya dulu begini pak. Gue naik motor. Oke. Betul. Mato Iya, iya, Merah. iya. Itu Terus. kampung gua tuh ya. Kalau ini sih nggak ada cerita horornya, tapi di depan gua, Tragis ini tragis. ya di depan gua dia dimakan buaya sih, pahanya copot. Mato Merah ada ya pak ya. Ini Gue udah lama banget nih nggak kesini. Mata Merah ya, daerah terpencil di Palembang. Nah itu pabrik bokap gua pak. Di situ. Jalannya Nih, kayak gitu pak. Dijual murah tanah dan rumah lokasi. Nggak usah ngeliat yang itu loh. Propertinya itu berapaan pak per meter? Nggak tahu nih, 750 juta doang nih. Jadi properti. Beneran, 750 juta, luasnya 4.500 lagi. Wih, gede banget, Pak. itu. Gas. Tapi di Mato Merah. Iya. Orang dimakan buaya.
Lah iya tadi kan temannya Bang Iya Pen. beneran itu mati. Iya, terus. Tapi meninggal nggak? Jadi gue Enggak, lagi selamat dia. berenang pak, lagi berenang. Yang meninggal nih cowok sih, cowok. Oh meninggal. Gigi lagi berenang, tapi ini gue udah agak kelas 5-an ya. Pas 5-an itu pas bokap gue sakit juga. Berenang kayak dia tuh kayak ada tangga gini, ini kayak kayu gitu. Nah kita tuh biasa tuh lompat ke sini. Ini ada sungai kecil aja gitu, dingin gitu, sungai ada rumput-rumput. Kita tuh lompat, main segala macem. Nah kalau gue tuh memang nggak akan jauh-jauh dari tangga, karena gue takut. Iya. Tapi teman-teman gue yang kayak Batman nih udah sini bisa lompat kemana-mana tuh, yang agak-agak jauh-jauh. Dan memang kata penunggu di situ tuh jangan jauh-jauh, takutnya nanti ada hewan. Penunggu tuh orang situ. Yang orang situlah Iya. segala macem. Emang udah dibilangin, tapi memang zaman itu nggak ada buaya-buaya segala macem. Ya, pas kita lompat segala macem, ya udah akhirnya pas kita lagi berenang, gue inget banget gue udah naik duluan. Tiba-tiba teman gue ke ya kayak ketarik gitu pak. Tiba-tiba ya darah. Ya kita panik semua dong, panik. Orang-orang gedenya pada lompat segala macam, ada yang lemparin Kayu. batang-batang batu lah segala macam. Tapi cepet aja gitu pak prosesnya pak, enggak yang lo tau kan kalau buaya tuh diguling-guling gitu. Enggak, ini cepet aja, cepet. Tapi pas udah selesai tuh ya memang ada gigitan segala macam. Gue nggak ngelihat prosesnya karena gue udah disuruh pulang. Itu gue dimarahin lagi segala macam. Yang pas gue tahu udah meninggal. Tapi kata bapaknya yang nunggu itu bukan buaya. Tapi warga bilang itu gigitan buaya. Itu jadi sempat viral tuh di kampung. Viral di kampung, kayak dibilangnya tuh ini nih buaya, tapi ada yang dibilang tuh kayak hantu buaya atau segala macam. Akhirnya siluman. Ya gue nggak ngerti lah, karena gue masih umur segitu, gue nggak mungkin ikut kan sembayang segala macam. Ya gue cuma dengar dari obrolan tongkrongan om segala macam gitu. Karena kan tuh teman gue kan, jadi gue kayak ya pas kecil sih gue nggak mungkin speak up ya, gue cuma dengar aja. Dia bilang udah disembayangin tuh, dan udah dipastiin di situ nggak ada buaya. Oke. Tapi kata si bapak itu gigitannya itu juga bukan kayak buaya. Nah gue nggak ngerti gigitannya kayak apa, tapi dia bilang itu udah pasti itu penunggu segala macam. Nah makanya kata penunggu itu dia bilang di situ tuh hati-hati di situ, katanya banyak yang aneh-aneh. Ya. Tapi ya karena biar warga kampung nggak heboh, ya dibilangnya buaya aja. Akhirnya di situ direstrik. Tapi dengar dari tongkrongan bokap segala macam sih dibilangnya itu hantu buaya atau hantu apalah. Dan pas banyak yang kesono, banyak yang surupan pak. Banyak yang surupan. Gue nggak ngeliat langsung, tapi ya itu prosesnya. Banyak banget ya. Kejadian yang tragis di sekitar lu. Loh, dinaikin lagi nih buaya. Biarin lah. Kering giginya pak. Biarin. Oke lah. Bang Pen, thank you banget ini sharing-sharingnya. Iya. Aduh. Mudah-mudahan Gimana pulang sendiri aman ya? Bisa sendiri lagi anjing. Kan ada bini. Ya. Naik sepeda kebirit-birit ya. Ini untung ada lah, akinya masih aman ini. Kebut-kebutan dah di tol. Ya. Pen. Gue tiaw. Jangan aneh-aneh. Pen. Pecel ayam paha tadi udah belum? Itu pesanan gua ya. Oh, itu Iya. pesanan kita ya. Aduh. Beneran itu mah. Oke lah. Thank you banget ya Bang Pen ya. Aduh, thank you, Bang Pen. Sukses terus. Thank you. Sesi. Ya, kayak gitu-gitu. Iya. Ya, sukses terus buat Bang Pen, karirnya, kontennya selalu FYP. Amin. 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 Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah.